Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, Praktikum Fisika Dasar, Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 2020, akan mempresentasikan mengenai gesekan pada bidang miring dengan anggota yang pertama Indah Kristiansi dengan NIM A1C220010, yang kedua Iana Zulfa dengan NIM A1C220021, yang ketiga Tata Rizkyati dengan NIM A1C220047, dan yang keempat Dewi Dia Melati Patriskia dengan NIM A1C220080. Nah, materi yang pertama akan disampaikan oleh Iana Zulfa. Kepada Iana Zulfa dipersilahkan. Gaya gesek adalah gaya yang bekerja pada dua permukaan yang saling bersentuhan dan saling bergerak satu sama lain. Benda yang bergerak di atas permukaan akan mengalami gaya gesek yang berlawanan dengan arah gesek dan dapat menyebabkan kehilangan energi benda. Gaya gesek terbagi menjadi dua, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Yang pertama, gaya gesek statis adalah gaya gesek yang bekerja ketika benda dalam keadaan diam dan saat akan bergerak di atas permukaan bidang. Gaya gesek statis besarnya mengikuti gaya dorong atau gaya tarik yang cenderung menggerakkan benda. Yang kedua, gaya gesek kinetis adalah gaya gesek yang bekerja ketika benda sedang bergerak dengan kecepatan atau percepatan. Gaya gesek kinetis lebih kecil dari gaya gesek statis atau FK kurang dari Fs. Selanjutnya akan dilaksanakan percobaan mengenai gesekan pada bidang miring yang akan dilaksanakan oleh Dewi Dia Melati Patricia. Kepada Widya dipersilahkan. Jadi pada praktikum kali ini alat dan bahan yang kita gunakan adalah yang pertama papan seluncur, yang kedua penggaris, yang ketiga kotak kecil, yang keempat balok kayu, yang kelima stopwatch, dan yang keenam adalah busur. Kita gerakkan balok kayu hingga bebannya meluncur ke bawah. Kita hitung jaraknya dan didapat X sebesar 17. Kita ukur ketinggiannya, didapat K sama dengan 11,5 cm. Kita ulang lagi. Kita ukur juga waktunya. Dapatkan waktunya selama 0,50 second. Dan kita ukur juga berapa kemiringan dari baloknya. Didapatkan data sebesar 33 derajat. Lalu kita ulangi lagi langkah seperti tadi dengan menggunakan jarak yang berbeda. Kita gunakan S sepanjang 20 cm. Lalu kita gerakan kembali baloknya. Kita ukur lagi panjang X-nya. Didapatkan X sepanjang 18 cm. Kita ukur juga ketinggiannya. Didapatkan H sepanjang 10,7 cm. Lalu kita ulang untuk mengukur waktunya. Dapatkan T 0,56 second. Kita ukur juga berapa kemiringan dari papan seluncurnya.
ini kita menggunakan S sepanjang 15 cm. Kita geser kembali balokannya. Kita ukur berapa S-nya. Didapat X sepanjang 19 cm dengan H dan θ-nya 27 derajat. Lalu kita ulang lagi. Dapatkan T-nya 0,84 second. Adapun data hasil percobaan yang telah didapatkan yaitu didapatkan X yang pertama itu 17 cm dan didapatkan ketinggiannya itu 11,5 cm, S-nya 25 cm dengan waktu 0,50 second dan sudutnya 33 derajat. Pada percobaan yang kedua didapatkan X 18 cm, H 10,7 cm dan S 20 cm dengan waktu 0,56 second dengan sudut 30 derajat. Dan pada percobaan yang terakhir didapatkan X sepanjang 19 cm dengan ketinggian 9,9 cm, S 15 cm dengan waktu 0,84 second, sudut 27 derajat. Mengenai perhitungan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, berdasarkan hasil dari data pengamatan yang telah diperoleh, kita dapat menghitung percepatan dan kecepatan benda pada bidang miring, lalu koefisien gesek statis, dan koefisien gesek kinetisnya. Yang pertama, untuk data percobaan yang pertama, untuk menentukan percepatan, kita menggunakan rumus A sama dengan G sin theta. Lalu kita masukkan nilai G-nya, kita gunakan yang 10, dan theta-nya 33 derajat. Sehingga A sama dengan 10 kali sin 33 derajat, menjadi A sama dengan 10 kali 0,54, dan hasilnya adalah 5,4 meter per sekon kuadrat. Lalu untuk menentukan kecepatannya, kita menggunakan rumus VT kuadrat sama dengan 2GH. VT saja menjadi akar 2GH, VT sama dengan akar 2 kali 10 kali H-nya, ini telah kita konversi menjadi meter dari 11,5 cm menjadi 0,115 meter, sehingga VT sama dengan akar 2,3, VT sama dengan 1,516 meter per sekon. Lalu untuk menentukan koefisien gesek statis, kita menggunakan rumus μs sama dengan tan theta. μs sama dengan tan 33 derajat, μs sama dengan 0,64 Newton. Sedangkan koefisien gesek kinetisnya, kita gunakan rumus μk sama dengan tan theta dikurang A atau percepatan per G kali cos theta. μk sama dengan tan 33 derajat dikurang percepatannya kita masukkan yang di atas tadi 5,4 per 10 kali cos 33 derajat menjadi μk sama dengan 0,64 dikurang 5 per 4 5,4 per 8,3 sehingga hasil akhirnya μk sama dengan min 0,01 Newton. Untuk data percobaan yang kedua, menggunakan rumus yang sama, kita tentukan percepatannya A sama dengan G sin theta, A sama dengan 10 kali sin 30, di mana sin 30 ini hasilnya 0,5, jadi A sama dengan 10 kali 0,5, A sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Lalu menentukan kecepatannya,
VT kuadrat sama dengan 2GH, VT sama dengan akar 2GH, VT sama dengan akar 2 kali 10 kali 0,107, ini juga dikonversi menjadi meter. VT sama dengan akar 2,14, VT sama dengan 1,46 meter per sekon. Selanjutnya, untuk menentukan koefisien gesek statis, kita menggunakan rumus μs sama dengan tan theta, di mana tan 30 ini sama dengan 0,57, sehingga μs-nya sama dengan 0,57 Newton. Lalu menentukan koefisien gesek kinetisnya dengan rumus μk sama dengan tan theta dikurang percepatan per G kali cos theta. μk sama dengan tan 30 derajat dikurang 5/10 kali cos 30. μk sama dengan 0,57 dikurang 5/8,6. Sehingga hasil akhirnya μk sama dengan min 0,01 Newton. Selanjutnya untuk data percobaan yang ketiga, kita tentukan percepatannya, yaitu A sama dengan G sin theta, A sama dengan 10 sin 27 derajat, A sama dengan 10 kali 0,45, A sama dengan 4,5 meter per sekon kuadrat. Lalu untuk kecepatannya, VT kuadrat sama dengan 2GH, VT sama dengan akar 2GH, VT sama dengan akar 2 kali 10 kali 2 kali 0,099, VT sama dengan akar 1,98, dan hasil akhirnya VT sama dengan 1,407 meter per sekon. Dan koefisien gesek statisnya, μs sama dengan tan theta, μs sama dengan tan 27, μs sama dengan 0,509 Newton. Dan yang terakhir untuk menentukan koefisien gesek kinetisnya, μk sama dengan tan theta dikurang A per G cos theta, μk sama dengan tan 27 dikurang 4,5/10 kali cos 27, μk sama dengan 0,509 dikurang 4,5/8,9, sehingga didapat hasilnya μk sama dengan min 0,004 Newton. Baik, yang terakhir kesimpulan secara umumnya akan disampaikan oleh Indah Pristienzi. Pada Indah dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan. Berdasarkan percobaan yang dilakukan dan perhitungan yang didapatkan, dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, gaya gesek adalah gaya yang timbul akibat persentuhan langsung antara dua permukaan benda dengan arah berlawanan terhadap kecenderungan arah gerak benda. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi gaya gesek yaitu gaya normal, gaya tarik, dan permukaan benda. Yang ketiga, besarnya gaya gesekan tergantung pada kekasaran permukaan sentuh. Semakin licin permukaan, maka gaya gesek yang dihasilkan semakin kecil. Begitupun sebaliknya, semakin kasar permukaan, maka semakin besar gaya gesek yang timbul. Yang keempat, permukaan bidang yang kasar akan membuat gesekan semakin besar, sehingga kecepatan laju benda semakin lambat atau lebih cepat benda yang permukaannya licin. Jika benda tersebut permukaannya halus dan bidang luncurnya pun halus, maka benda tersebut akan lebih cepat meluncur daripada benda yang meluncur di permukaan yang kasar. Yang kelima, gaya gesek statis terjadi pada saat benda masih diam dan saat benda yang akan bergerak. Gaya gesek statis besarnya mengikuti besar gaya dorong atau gaya tarik yang cenderung menggerakkan benda. Yang keenam, gaya gesek kinetis terjadi pada saat benda sudah dalam keadaan bergerak. Yang ketujuh, gaya gesek kinetis lebih kecil daripada gaya gesek statis, yaitu Fk kurang dari Fs. Yang kedelapan, massa benda mempengaruhi kecepatan meluncur suatu benda pada bidang miring. Yang kesembilan, sudut kemiringan benda mempengaruhi kecepatan dan waktu tempuh suatu benda saat meluncur. Yang ke-10, kemiringan permukaan mempengaruhi besar koefisien gesekan statis dan kinetis. Semakin besar sudut kemiringan, maka semakin besar koefisien gesekan statisnya. Namun akan semakin kecil koefisien gesekan kinetisnya. Yang terakhir, yaitu semakin lama waktu yang ditempuh benda pada bidang miring,
maka koefisien gesek kinetisnya semakin kecil, begitupun sebaliknya. Baik, itulah yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.